Halo guys, selamat datang di kamar gelap Simon. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah nyata yang sangat mengguncang dan mencengangkan banyak orang. Kisah hidup dan tragedi Laci Peterson. Kisah ini dimulai dengan Scott Peterson. Ia adalah seorang pria yang lahir pada 24 Oktober 1972 di San Diego, California. Scott tumbuh di lingkungan yang stabil. Dia berasal dari keluarga yang cukup berada. Dia adalah anak tunggal dari pasangan Lee dan Jackie Peterson yang memiliki bisnis pengemasan. Scott tumbuh menjadi anak yang tampan dan cerdas, serta menunjukkan bakat dalam olahraga, terutama golf. Golf adalah sesuatu yang membuat Scott menonjol. Dia adalah pemain yang sangat berbakat, bahkan sempat bercita-cita menjadi pemain golf profesional. Ketika Scott Peterson mencapai usia dewasa, dia melanjutkan pendidikannya di California Polytechnic State University di San Luis Obispo. Di sini, dia ngambil jurusan pertanian. Tapi di balik studi akademisnya, Scott lebih fokus sama kehidupan sosialnya. Di kampus ini, dia ketemu sama seorang wanita muda yang ceria dan penuh semangat yang bernama Laci Rocha. Laci Rocha lahir pada tanggal 4 Mei 1975 di Modesto, California. Ia adalah anak perempuan yang selalu menjadi pusat perhatian di keluarganya. Dia tumbuh di sebuah lingkungan yang penuh dengan cinta, dikelilingi oleh keluarganya yang sangat mendukung. Sejak kecil, Laci dikenal sebagai anak yang periang, sosial, dan selalu membawa kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya. Ketika dia memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di California Polytechnic State University, dia mengambil jurusan hortikultura. Laci memiliki impian besar buat mulai bisnis yang berhubungan dengan tanaman dan taman. Ketika Laci bertemu dengan Scott di kampus, dia langsung terpesona oleh ketampanannya dan sikapnya yang tenang. Scott adalah pria yang cool dan percaya diri, dengan senyum yang memikat. Mereka kemudian mulai berkencan, dan hubungan mereka segera menjadi serius. Scott dan Laci adalah pasangan yang tampaknya sempurna. Mereka saling melengkapi satu sama lain, dan cinta mereka tumbuh dengan cepat. Pada tahun 1997, mereka memutuskan untuk menikah, dan pernikahan mereka adalah perwujudan dari kisah cinta yang manis dan bahagia. Karena menikah dengan Scott Peterson, dia dikenal sebagai Laci Peterson. Setelah menikah, Scott dan Laci menetap di Modesto, California. Mereka membeli rumah yang indah di lingkungan yang tenang dan mulai merencanakan masa depan bersama. Laci yang memiliki hasrat untuk berkebun mulai menghias rumah mereka dengan tanaman dan bunga, menciptakan suasana yang hangat dan nyaman. Scott di sisi lain mulai bekerja di bisnis pengemasan milik keluarga. Hidup mereka terlihat sempurna, terutama ketika Laci mengumumkan bahwa dia hamil pada tahun 2002. Kabar ini sangat membahagiakan, dan pasangan ini mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kehadiran bayi mereka yang akan diberi nama Connor. Namun, di balik kebahagiaan ini, Scott mulai merasakan tekanan. Semakin dekat dengan tanggal kelahiran mereka, Scott merasa hidupnya semakin terkungkung oleh tanggung jawab dan rutinitas yang monoton. Dia pengen kebebasan yang pernah dia nikmati saat masih lajang, dan perasaannya ini ngebuat dia jadi cari pelarian. Sekitar akhir tahun 2002, saat hidupnya terasa semakin terbebani oleh tanggung jawab keluarga, Scott bertemu dengan seorang wanita yang bernama Amber Frey. Amber lahir pada tanggal 10 Februari tahun 75. Ia adalah seorang ibu tunggal yang tinggal di Fresno, California.
Amber ini adalah seorang wanita yang cantik, mandiri, dan bekerja sebagai terapis pijat. Dia telah melalui banyak hal dalam hidupnya, termasuk hubungan yang gagal dengan ayah anaknya. Dan dia sedang mencari seseorang yang bisa menjadi pasangan hidup, serta ayah yang baik bagi anaknya. Perkenalan mereka terjadi melalui seorang teman yang berpikir bahwa Scott yang mengaku sebagai duda akan menjadi pasangan yang cocok untuk Amber. Ketika Scott dan Amber bertemu, ada percikan yang segera muncul di antara mereka. Scott memperkenalkan dirinya sebagai seorang duda yang masih berduka atas kematian istrinya yang katanya telah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Amber yang gak tahu kalau Scott sebenarnya masih nikah dan punya istri yang lagi hamil besar, merasa tertarik dan nyaman sama Scott. Mereka mulai sering kencan dan hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar pertemuan biasa. Scott memberikan perhatian yang penuh pada Amber, membawa hadiah dan merencanain malam-malam yang romantis bersama. Dia selalu memastikan bahwa Amber merasa dicintai dan diinginkan. Bagi Amber, Scott adalah pria yang sempurna. Seorang duda yang tampaknya siap buat move on dan mulai hidup baru. Namun bagi Scott, hubungan ini bukan sekedar cinta. Ini adalah pelarian. Dengan Amber, Scott ngerasa bisa melupakan beban hidupnya yang semakin berat bersama Lacey. Bersama Amber, Scott ngerasa bebas, kembali merasa kehidupan yang penuh dengan kemungkinan tanpa batas, jauh dari tanggung jawab dan tekanan sebagai suami dan calon ayah. Pada malam 23 Desember 2002, Scott dan Lacey menghadiri sebuah pesta Natal di rumah teman mereka. Suasana malam itu harusnya penuh dengan kegembiraan dan kebersamaan. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam diri Scott. Sementara Lacey bersosialisasi dengan teman-temannya, Scott nampak lebih pendiam dan introspektif. Ada sesuatu yang ngebebanin pikirannya, sesuatu yang nggak dapat dia bagikan ke siapapun di ruangan itu, termasuk Lacey. Keesokan paginya, 24 Desember 2002, Scott mengatakan kepada Lacey bahwa dia akan pergi memancing di Berkeley Marina. Pagi itu, Lacey yang lagi hamil 8 bulan berencana untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan jalan-jalan dengan anjing mereka. Itu adalah hari yang dingin dan tenang dengan aroma Natal yang memenuhi udara. Lacey yang sangat mencintai Natal udah ngerencanain perayaan bersama keluarga. Tapi pas sore harinya, saat Scott balik ke rumah, Lacey gak ada di sana. Scott menelpon keluarganya dan akhirnya melaporkan kalau Lacey hilang. Ketika berita tentang hilangnya Lacey menyebar, seluruh komunitas Modesto dikejutkan. Lacey adalah wanita yang dicintai banyak orang, dan hilangnya dia pada malam Natal ngebuat semua orang tergerak buat bantu nyari Lacey. Polisi segera melakukan pencarian gede-gedean, menyisir seluruh area di sekitar rumah mereka dan sepanjang Berkeley Marina. Namun semakin lama pencarian berlangsung, semakin banyak pertanyaan yang muncul, terutama tentang perilaku Scott. Selama pencarian, kecurigaan terhadap Scott mulai muncul ketika sikapnya dilihat terlalu tenang dan tidak sesuai dengan situasi yang terjadi. Tapi puncaknya terjadi ketika seorang wanita bernama Amber Frey muncul dan mengungkapkan kepada polisi bahwa dia adalah kekasih Scott. Amber yang merasa sangat terkejut dan terluka setelah mengetahui bahwa Scott sudah menikah, segera bekerja sama dengan polisi. Dia bahkan setuju buat rekam percakapan teleponnya dengan Scott sebagai bagian dari penyelidikan. Rekaman percakapan ini akhirnya diputar di pengadilan dan publik dibuat marah serta terkejut mendengar gimana Scott bicara dengan Amber
saat menghadiri vigil untuk Lacey. So what do you want to be together with me? Seolah-olah tidak ada yang salah. Dalam satu percakapan, Scott dengan dingin memberitahu Amber bahwa ini akan menjadi Natal pertama tanpa istrinya. Saat itu, Lacey baru saja dinyatakan hilang. Dalam pengungkapan perselingkuhan ini, pandangan publik terhadap Scott mulai berubah drastis. Scott nggak lagi dilihat sebagai suami yang hancur karena kehilangan istri dan anaknya, tapi sebagai pria yang dingin dan penuh tipu muslihat yang mungkin aja terlibat dalam hilangnya Lacey. Tanggal 13 April 2003, 4 bulan setelah Lacey hilang, tubuh seorang bayi laki-laki ditemukan di tepi teluk San Francisco Bay. Tubuh itu sangat rusak, tetapi dari ukuran dan kondisi fisiknya, polisi menduga bahwa itu adalah Connor Peterson, bayi yang seharusnya dilahirkan oleh Lacey. Sehari kemudian, gak jauh dari tempat itu, tubuh seorang wanita juga ditemukan. Tubuh itu sangat rusak, begitu rusak sehingga tidak ada bagian yang utuh. Tapi berdasarkan pakaian yang dikenakan dan barang-barang lain yang ditemukan di dekatnya, polisi mengidentifikasi sebagai Lacey Peterson. Penemuan ini mengonfirmasi apa yang sudah lama dikhawatirkan oleh banyak orang, bahwa Lacey dan bayi yang dikandungnya sudah menjadi korban pembunuhan. Penyelidikan segera difokuskan pada Scott, yang pada saat itu menjadi tersangka utama. Beberapa hari setelah penemuan jasad, Scott ditangkap di La Jolla, San Diego, dekat perbatasan Meksiko. Ketika ditangkap, Scott memiliki uang tunai dalam jumlah besar, HP, dan perlengkapan lain yang mengindikasikan bahwa dia berencana buat ngelariin diri. Pada Juni 2004, persidangan Scott Peterson dimulai, dan ini menjadi salah satu persidangan yang paling dibicarakan di Amerika Serikat. Seluruh negara mengikuti setiap perkembangan kasus ini dengan penuh perhatian. Jaksa menuduh Scott telah membunuh Lacey karena dia ingin keluar dari pernikahan dan memulai hidup baru tanpa tanggung jawab sebagai suami dan ayah. Mereka menggambarkan Scott sebagai seorang pria yang egois dan dingin, dan lebih memilih kebebasannya daripada kehidupannya bersama Lacey dan Connor. Dalam persidangan, jaksa menghadirkan berbagai bukti yang menunjukkan bahwa Scott mungkin telah membunuh Lacey di rumah mereka dan kemudian membawa tubuhnya ke Berkeley Marina untuk dibuang ke laut. Bukti-bukti ini termasuk perilaku Scott setelah Lacey hilang, kebohongannya pada Amber, dan lokasi penemuan jasad Lacey dan Connor. Meskipun gak ada bukti fisik langsung yang menghubungkan Scott dengan pembunuhan itu, bukti ini cukup kuat dan membuat juri menyatakan Scott bersalah. Pada 12 Oktober 2004, Scott Peterson dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama terhadap Lacey dan pembunuhan tingkat kedua terhadap Connor. Pada 16 Maret 2005, dia dijatuhi hukuman mati dengan suntikan mematikan. Namun drama hukum ini nggak berhenti di sana. Tahun 2020, Mahkamah Agung California membatalkan hukuman mati Scott dan mengarahkannya untuk menjalani persidangan ulang untuk hukuman. Meskipun hukuman mati dibatalkan, Scott tetap berada di penjara seumur hidup, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Gimana menurut kalian guys? Apakah seharusnya Scott dihukum mati aja? Atau sudah benar di penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat? Jangan lupa subscribe, like video ini, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Apakah kalian punya pendapat tentang kasus ini? Beritahu kami di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.